Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Menurut pengetahuan dan keyakinan kami, bahwa sosok manusia utusan Allah yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah sosok manusia yang di dalam dirinya mampu mewarisi induk daripada Nur Muhammad. Hakikat Nur Muhammad adalah ruh atau jiwa yang tunggal atau jiwa yang terpuji. Ruh atau jiwa yang tunggal atau jiwa yang terpuji itulah yang selalu ada dan bersemayam dalam setiap diri manusia utusan Allah, seperti pada diri Nabi dan Rasul. Karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul, maka ruh atau jiwa yang tunggal atau jiwa yang terpuji itu akan diwariskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri manusia utusannya selanjutnya, yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini, yang akan meneruskan tugas dari para Nabi dan Rasul. Ruh atau jiwa yang tunggal atau jiwa yang terpuji itulah yang ada dan bersemayam di dalam dada atau kolbunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diwarisi lagi oleh manusia utusan Allah selanjutnya, yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasul, dinamakanlah sebagai arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun roh kerasulan. Dinamakan sebagai roh kerasulan karena ruh atau jiwa tersebut merupakan ruh atau jiwa yang pernah bersemayam di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruh atau jiwa yang tunggal atau jiwa yang terpuji itulah yang diwarisi oleh para khalifah Allah yang menjadi pewaris dan penerus Rasul, bukan mewarisi sesuatu hal yang lain. Hanya pada diri kekasih utusannya itu terdapat induk daripada Nur Muhammad. Sedangkan seluruh makhluk, termasuk manusia lainnya, hanya terdapat sepercik saja Nur Muhammad di dalam dirinya. Menurut sepengetahuan dan keyakinan kami, bahwa sosok manusia yang benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah sosok manusia yang jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jika seorang manusia merasa atau mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, sementara di dalam dirinya tidak terdapat roh kerasulan dan tidak jelas juga nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah, berarti seseorang itu bukanlah Imam Mahdi yang sesungguhnya. Kebenaran yang sebenarnya bahwa pada setiap zamannya manusia yang menjadi khalifah Allah yang bertindak sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini, yang menjadi pewaris dan penerus Rasul, pasti keberadaannya, sosok dan rupanya akan selalu menjadi rahasia bagi banyak orang. Karena sosok manusia utusan Allah yang sesungguhnya tidak akan mempublikasikan tentang rahasia dirinya kepada semua orang. Sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli tidak akan menceritakan segala rahasia tentang dirinya, tentang rahasia yang dialaminya kepada semua orang, apalagi sampai menceritakannya di media sosial. Sosoknya yang asli akan menceritakan tentang rahasia dirinya dan rahasia yang dialaminya hanya kepada orang-orang terdekatnya saja. Itu pun yang bisa dipercayai olehnya. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli, keberadaannya, sosok dan rupanya selalu menjadi rahasia bagi banyak orang. Karena hanya pada diri kekasihnya itulah tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam ataupun bertajalli. Menemukan keberadaannya, mengenal sosok dan rupa kekasihnya, sama halnya kita sudah menemukan dan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan kekasihnya
tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh disatukan. Barang siapa yang sudah berada dekat dan menjadi pengikut kekasih utusannya itu, maka selamatlah dia di dunia hingga sampai di akhirat kelak. Hanya melalui diri kekasih utusannya itu, kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa memberikan syafaat kepada umat manusia yang hidup pada zaman sekarang ini, karena beliau adalah pewaris dan penerus Rasul yang hadir pada zaman sekarang ini. Kebenaran yang sebenarnya bahwa pada setiap zamannya, sesuai waktu yang telah Allah tentukan, setiap umat akan memiliki pemimpin atau imam zamannya masing-masing. Karena hanya mengikuti manusia utusan Allah yang akan menjadi imam zaman, kita akan bisa terselamatkan sampai di akhirat kelak dengan syafaat Rasulullah melalui diri kekasih utusannya itu. Karena ketika hari kebangkitan di padang mahsyar nanti, semua umat akan dibangkitkan secara berkelompok sesuai pemimpinnya masing-masing. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan, dijolimi sedikit pun. Quran Surat Al-Isra ayat 71. Kita semua adalah umat Muhammad. Yang dimaksudkan umat Muhammad adalah Nur Muhammad SAW. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga sampai pada zaman sekarang ini, semuanya adalah umat Muhammad. Dikatakan sebagai umat Muhammad karena seluruh yang ada di alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad SAW. Setiap umat atau setiap kaum pasti akan memiliki khalifah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sebagai pemberi peringatan dan pemberi petunjuk. Kemunculan seorang khalifah Allah pada setiap zamannya akan menjadi jembatan penghubung antara Allah dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi, termasuk manusia. Keberadaan khalifah di muka bumi ini merupakan sunnah dan hukum yang tidak pernah berubah dan tetap ada sepanjang masa. Setelah tidak ada lagi Nabi dan Rasul, maka yang menjadi khalifah adalah manusia utusan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus kenabian ataupun kerasulan. Dan pada setiap zamannya, masing-masing manusia akan memiliki seorang imam zaman ataupun seorang pemimpinnya. Dan pemimpin atau imam zaman itulah yang akan menjadi juru selamat bagi suatu kaum ketika di dunia hingga sampai di akhirat kelak. Barang siapa yang berhasil mengenal dan berjumpa dengan seorang manusia yang menjadi utusan Allah, yang menjadi wadah tempat bersemayam ataupun tempat bertajalli induk daripada Nur Muhammad, maka ia akan selamat mulai di dunia ini hingga sampai di akhirat kelak. Mengenal dan berjumpa dengan wadah yang mewarisi Nur Muhammad berarti sudah mengenal Allah secara zahir dan batin. Allah adalah Sang Maha Wujud, sedangkan makhluk adalah maujud ataupun diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Dari tiada menjadi ada, setelah ada pasti akan kembali tiada. Manusia hanyalah kosong sekosong-kosongnya, karena yang maha ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang bernama pasti memiliki wujud, karena Allah adalah Sang Maha Wujud. Jika memiliki wujud, pasti akan sangat nampak dan nyata adanya. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dialah yang awal, yang akhir, yang jahir,
dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.